Heho Pop Gengs. Pada awal tahun 2022 ini, dunia balik lagi khawatir dengan isu Perang Dunia Ketiga akibat situasi Rusia dan Ukraina yang terus memanas. Rusia yang jadi salah satu negara terkuat dunia terus menambah kekuatan di perbatasan Ukraina. Lalu untuk Ukraina, meskipun kekuatan militer negara ini jauh lebih kecil dari Rusia, tapi NATO yang menjadi organisasi pelindung di Eropa Utara ikut turun tangan dalam konflik tersebut. Jadi ini bukan soal Rusia dan Ukraina saja, tapi sudah meluas menjadi Rusia versus NATO. Nah, hari ini DP versus Daftar Populer bakal coba untuk membandingkan kekuatan militer Rusia dan juga NATO. Kira-kira siapa yang paling kuat? Ngomongin soal militer, tentu saja kita nggak jauh dari barang-barang mahal seperti senjata, alutsista, dan juga gaji personil militernya. Makanya, yang pertama kita bakal bahas dari segi duitnya dulu. Sebagai negara dengan kekuatan militer yang menduduki peringkat 2 di dunia, Rusia tentu mempersiapkan kekuatan militer mereka dengan uang yang tidak sedikit. Dari info yang didapatkan, Rusia setidaknya menyiapkan anggaran 154 miliar US dollar atau 2.216 triliun rupiah dalam memperkuat pasukan mereka. Sedangkan untuk NATO, yang beranggotakan sekitar 30 negara, jumlah budget militer yang dimiliki organisasi yang sangat besar ini yaitu 1,03 triliun US dollar atau 14.790 kuadriliun rupiah. Penyumbang terbesar dalam total budget militer NATO ini tentu saja dimiliki oleh Amerika Serikat yang menduduki peringkat pertama dalam kekuatan militer dunia. Gak main-main, Amerika Serikat menggelontorkan sekitar 731 miliar US dollar atau sekitar 10,5 triliun rupiah. Jadi kalau dibandingkan, Rusia kalah jauh sampai 5 kali lipat dibandingkan NATO dalam segi budget militer. Setelah budget, ayo kita pindah ke jumlah personil militer yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Jumlah personil militer memang menjadi sangat penting karena jadi dasar kekuatan yang nantinya ikut serta dalam aktivitas militer apapun. Untuk perbandingannya, Rusia memiliki personil militer aktif sebanyak 1.013.000 personil. Sedangkan untuk NATO, personil militer aktif mereka sekitar 3.657.000 personil. Selain itu, di bangku cadangan masing-masing pihak, Rusia memiliki 2 juta personil dan NATO memiliki sekitar 2.103.000 personil. Jika dijumlahkan, Rusia memiliki nilai tempur 3.013.000 personil dan NATO memiliki 5.760.000 personil. Kekalahan jumlah dari Rusia ini semakin diperburuk jika kita ikut membicarakan masalah populasi dari kedua belah pihak. Rusia hanya memiliki populasi sekitar 146 juta jiwa, sedangkan NATO berjumlah 446 juta jiwa. Nah, dari data ini bisa kita lihat kalau sekali lagi Rusia kalah telak dalam segi jumlah personil militer ketimbang NATO. Dari personil militer sekarang kita pindah ke bagian alutsista. Di sini kita bakal mulai dari alutsista darat terlebih dahulu, yang terdiri dari tank, kendaraan tempur lapis baja, APC, MRAP, total artileri, kemudian peluncur roket, hingga mobil lapis baja. Nah, jika semua unit tadi dijumlahkan, Rusia masih kalah telak dengan jumlah alutsista darat sebesar 137.505 unit, dan NATO sekitar 290.136 unit. Namun meskipun kalah jumlah, hal ini memperlihatkan kalau Rusia memang berfokus pada kemampuan tempur darat mereka, dibandingkan dengan NATO yang memiliki 30 negara di dalamnya. Rusia bisa menahan perbandingan kekuatan alutsista darat sekitar 1:2 untuk tiap unit. Fokus kekuatan yang besar ini dikarenakan kebanyakan wilayah Rusia berupa daratan yang terhampar luas. Apalagi secara teknologi, pengembangan alutsista darat Rusia memang top markotop. Contohnya saja, tank,
Rusia memproduksi tank mereka sendiri yaitu T-14 Armata, yang dianggap sebagai tank terbaik di dunia untuk sekarang. Berikutnya kita pindah ke alutsista udara dari masing-masing pihak. Untuk alutsista udara, ada banyak hal yang menjadi komponen penting dalam bagian ini. Seperti yang pertama, jet tempur. Kemudian yang kedua, pesawat penyerang. Ketiga, pesawat latihan. Lalu, helikopter penyerang, pesawat pengebom, pesawat siluman, kemudian pesawat peringatan, pesawat pengintai, electronic warfare, pesawat tanker, dan yang terakhir, pesawat transportasi. Dari data jumlah alutsista udara tadi bisa kita lihat kalau Rusia masih kalah jumlah dari NATO. Jika dihitung dengan baik, jumlah alutsista udara Rusia hanya 4.275 unit, sedangkan NATO memiliki jumlah alutsista udara yang mencapai 16.845 unit. Perbedaan yang jauh ini diakibatkan oleh, sekali lagi, jumlah negara NATO yang mencapai 30 negara dengan perbatasan yang cukup jauh. Jadi, untuk melakukan bantuan, tentu penggunaan alutsista udara lebih efektif. Selain dari jumlah, perangkat alutsista udara dari NATO juga terkenal mematikan. Contohnya, seperti pesawat tempur The Eurofighter Typhoon yang merupakan kolaborasi antara Inggris, Jerman, Italia, dan juga Spanyol, yang dianggap sebagai pesawat tempur paling mutakhir di abad 21. Alutsista darat sudah dan alutsista udara juga sudah. Sekarang waktunya kita pindah ke alutsista laut. Di bagian ini alutsista laut yang bakal jadi pembahasan terbagi atas 5 bagian. Pertama, kapal induk. Kedua, destroyer. Ketiga, frigates. Lalu, corvette. Dan yang terakhir, kapal selam. Dari data yang didapatkan, Rusia lagi-lagi dikalahkan dari segi jumlah oleh NATO. Di bagian alutsista laut, secara total Rusia hanya punya 176 unit. Sedangkan untuk NATO, mereka punya 477 unit. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu signifikan jika konflik pecah di perbatasan Ukraina, yang kebanyakan medannya adalah daratan. Jadi, kekuatan tempur laut bisa saja tidak terlalu diperhitungkan oleh Rusia. Setelah membahas semuanya, ada satu hal nih yang masih harus kita bahas, yaitu kepemilikan senjata nuklir. Bagaimana tidak, hal yang satu ini bisa saja menjadi pemain kunci dalam sebuah konflik militer modern. Dari data yang didapatkan, Rusia sepertinya menang untuk poin kali ini, karena memiliki total senjata hulu ledak nuklir sekitar 16.000 unit. Sedangkan NATO hanya memiliki 10.510 yang digabungkan dari 30 negara yang jadi member dari NATO. Nah, jika skenario buruk penggunaan nuklir ini terjadi, jangankan daratan Eropa, kita yang di Asia Tenggara saja tentu mengalami dampak berkepanjangan dari perang nuklir ini. Makanya, banyak ahli yang berspekulasi kalau konflik Rusia-Ukraina akan mereda dalam waktu yang dekat. Nah, dari semua hal yang telah kita bahas tadi, bisa kita lihat kalau secara jumlah Rusia memang dikalahkan oleh NATO. Namun, hal ini belum tentu membuat Rusia kalah telak. Karena NATO yang memiliki 30 negara sebagai member memiliki kepentingan berbeda-beda dan tidak selamanya bisa full power membela dalam suatu konflik. Hal ini berbeda dengan Rusia yang dipimpin oleh seorang diktator, di mana suaranya didengar oleh seluruh pasukan. Jadi bisa mengefisiensikan gerakan dalam suatu konflik militer. Sekarang bagaimana menurut kamu tentang konflik kedua negara ini? Silakan berpendapat di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.